Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Profesor Nur Hijrah Kistituati MED EDD dan Ibu Tia Ayuningrum MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Filsafat Administrasi Pendidikan ini. Izin memperkenalkan diri, saya Mutiara Syahra dengan NIM 22002034 dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai ontologi ilmu administrasi pendidikan yang mencakup konsep dan aliran filsafat ontologi ilmu administrasi pendidikan. Materi pertama yaitu konsep ontologi ilmu administrasi pendidikan. Ontologi membicarakan asas-asas yang sudah ada. Ontologi berusaha mengetahui ketertiban serta susunannya. Ontologi yaitu suatu pemikiran tentang asal-usul kejadian, dari mana dan ke arah mana proses kejadiannya. Dalam sub ini maksudnya memberi arah hakikat. Apa yang dikaji dalam administrasi merupakan ranah pengetahuan yang baru dalam kaitannya dengan pendidikan. Dengan melihat unsur-unsur pokok dalam administrasi pendidikan, jelas bahwa cakupan bidang ini sangat luas. Namun hal pokok yang menjadi skop adalah adanya unsur-unsur kelompok manusia melahirkan timbulnya administrasi individu yang kaitannya dengan memilih, mengangkat dan menempatkan, membimbing dan mengawasi semua personal yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Masuk ke materi kedua yaitu aliran filsafat ontologi ilmu administrasi pendidikan. Aliran yang pertama yaitu aliran empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa yang tidak dapat dilacak pengalaman indrawinya dianggap bukan pengetahuan. Yang kedua aliran naturalisme yang memandang segala sesuatu berasal dari alam. Yang ketiga aliran idealisme bahwa hakikat segala sesuatu ada pada tataran ide atau akal pikir. Yang keempat aliran rasionalisme yang memandang bahwa rasio adalah sumber utama pengetahuan. Dan yang terakhir adalah aliran materialisme yang memandang bahwa mencari segala sesuatu dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai aliran-aliran filsafat ontologi ilmu administrasi pendidikan. Yang pertama adalah filsafat empirisme. Aliran filsafat empirisme mencari dasar yang kokoh bagi pengetahuan yang benar. Segala sesuatu yang tidak dapat dilacak dalam pengalaman indrawi dianggap bukan pengetahuan. Menurut aliran ini, pendidikan berdasarkan pengalaman. Karena semakin banyak pengalaman, maka semakin banyak pula pengetahuan. Dengan kata lain, aliran ini menitik beratkan bahwa kebenaran atau pengetahuan ialah ketika materi atau konsep didapat diperoleh berdasarkan pengalaman. Aliran empirisme mendapat respon dari dunia pendidikan karena dunia pendidikan merasakan efek dari aliran ini. Empiris memegang peranan yang sangat penting bagi pengetahuan, bahkan merupakan satu-satunya sumber dari dasar ilmu pengetahuan menurut penganut empirisme. Pengalaman indrawi sering dianggap sebagai pengadilan yang tertinggi. Masuk ke aliran selanjutnya yaitu aliran filsafat naturalisme. Aliran ini memandang bahwa alam semesta fisik merupakan kenyataan yang sebenarnya. Filsafat ini merupakan filsafat dunia itu sendiri karena memandang segala sesuatu berasal dari alam. Pandangan ini berpendapat bahwa semua anak yang baru lahir mempunyai bawaan baik, namun karena pengaruh lingkungan bisa saja menjadi rusak. Naturalisme dalam filsafat pendidikan mengajarkan bahwa guru yang paling alamiah dari seorang anak adalah orang tua. Aliran yang selanjutnya adalah filsafat idealisme. Filsafat ini memandang bahwa realitas akhir adalah roh, bukan materi dan bukan juga fisik. Pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera adalah tidak pasti dan tidak lengkap. Aliran ini memandang nilai adalah tetap dan tidak berubah. Seperti apa yang dikatakan, baik, benar, cantik, buruk secara fundamental tidak berubah dari generasi ke generasi. Menurut idealisme, nilai ada atau disadari oleh setiap orang apabila yang bersangkutan berusaha untuk mengetahui atau menyesuaikan diri dengan sesuatu yang menunjukkan nilai kepadanya dan orang itu mempunyai pengalaman emosional. Masuk ke materi selanjutnya yaitu aliran filsafat rasionalisme.
Latar belakang munculnya rasionalisme ini karena adanya keinginan untuk membebaskan diri dari segala pemikiran tradisional yang pernah diterima tetapi ternyata tidak mampu mengenal hasil ilmu pengetahuan yang dihadapi. Aliran filsafat rasionalisme percaya cara untuk mencari pengetahuan dengan menyandarkan diri pada sumber daya logika dan intelektual. René Descartes yang mendirikan aliran ini berpendapat bahwa akal adalah sumber pengetahuan yang dapat dipercaya. Akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan dan menetes pengetahuan. Alat dalam berpikir itu adalah kaidah-kaidah logis atau aturan-aturan logika. Rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan. Pengalaman indera diperlukan untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan yang menyebabkan akal dapat bekerja. Dan yang terakhir adalah filsafat materialisme. Menurut filsafat ini, hakikat realitas adalah materi, bukan rohani, spiritual, maupun supranatural. Materialisme tidak mempunyai pandangan yang spesifik tentang pendidikan yang dapat dijadikan teori pendidikan. Materialisme di mana semua pelajaran dihasilkan dengan kondisionisasi, pelajaran berprogram, dan kompetensi. Sekian materi yang dapat saya presentasikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.